Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nisfu Syahri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Andira, NIM 0204182080. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kontrak bisnis. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian kontrak bisnis. Kontrak atau perjanjian adalah dua pihak atau lebih yang saling mengikat janji untuk melakukan sesuatu hal. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini, fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji atau wan prestasi. Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUH Perdata atau BW, tepatnya di dalam buku 3, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang, misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja atau perjanjian khusus yang namanya sudah diberikan oleh undang-undang. Contoh perjanjian khusus adalah jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pemborongan, pemberian kuasa, dan perburuan. Selain KUH Perdata, masih ada sumber hukum kontrak lainnya di dalam berbagai produk hukum, misalnya Undang-Undang Perbankan dan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan. Di samping itu, juga dalam jurisprudensi, misalnya tentang sewa beli dan sumber hukum lainnya. Pembahasan kedua yaitu tentang asas-asas kontrak. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu 1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur atau unfullenage optional law adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam satu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. 2. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas membuat atau tidak membuat kontrak. Demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. 3. Yaitu asas facta sunt servanda. Istilah asas facta sunt servanda berarti janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikuti para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. 4. Yaitu asas konsensual. Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh. Bahkan pada prinsipnya, persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis tertentu yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. 5. Asas obligatoir. Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika satu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terkait, tetapi keterkaitannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang syarat syahnya kontrak.
Dari bunyi pasal 1338 ayat 1 jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah, pembuatan perjanjian harus mempedomani pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan. Pembahasan keempat yaitu tentang berakhirnya atau hapusnya suatu kontrak. BW juga membahas berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum dan peristiwa hukum, diantaranya sebagai berikut. 1. Jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. 2. Pembuat kontrak meninggal dunia. 3. Pembuat kontrak mengakhiri kontrak. 4. Prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, kelima, putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Pembahasan kelima yaitu tentang prestasi dan wan prestasi dalam suatu kontrak. A. Prestasi atau performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang ditulis atau disepakati dengan yang dilaksanakan. Bentuk atau wujud dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata atau BW adalah: pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga, barang, atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, dan hutang piutang. Kedua, berbuat sesuatu, misal memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, dan melukis lukisan untuk pemesan. Ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. B. Wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Akibat dari tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum, bentuk dari suatu wan prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata atau BW adalah: pertama, wan prestasi karena tidak melakukannya kewajiban sesuai kontrak. Kedua, wan prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Keempat, wan prestasi karena keliru atau lalai memenuhi kewajibannya atau melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pembahasan keenam yaitu dengan force majeure. Makna force majeure. Force majeure atau keadaan memaksa menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah: 1. Adanya kejadian yang tidak terduga. 2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan. 3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur. Dan yang terakhir, keempat, ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur. Pembahasan terakhir yaitu tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusnya bersifat mengikat.
Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution atau ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian di luar pengadilan terdapat beberapa cara, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Baik, sekian pemaparan saya tentang kontrak bisnis. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan apabila bermanfaat, mohon bantuannya. Like, comment, and share. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.